Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Merdeka! Merdeka! Wow, ini adalah mobil yang panjang sekali. Panjangnya hampir 6 meter, artinya lebih panjang dari mobil-mobil limusin seperti S-Class atau BMW seri 7. Tapi mobil ini lebih dari sekedar angka, ini adalah mobil yang sangat bersejarah. Di video sebelumnya, saya sudah pernah mencoba Ford Model T, mobil yang memiliki sejarah bagi dunia otomotif dunia, tapi mobil di belakang ini lebih istimewa lagi karena ini adalah mobil yang merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Ini adalah mobil kepresidenan pertama Bung Karno. Mobil ini adalah Buick 8 Limited Edition. Dibuat tahun 1939 dan dilihat dari desainnya ini adalah mobil yang diperuntukkan bagi pemimpin negara. Nanti kita akan lihat bagaimana speknya. Dan saya hari ini diizinkan untuk bertemu langsung dengan mobil yang sangat bersejarah ini, dikeluarkan khusus dari tempatnya yang ada di belakang gedung Joang 45 ini, dikeluarkan ke sini untuk bisa saya review secara proper. Jadi terima kasih kepada gedung Joang 45 yang merupakan bagian dari Museum Kesejarahan di Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak mengenai sejarah negeri kita tercinta ini, bisa follow Instagram Museum Kesejarahan. Dan mereka hari ini memberikan saya kesempatan yang istimewa untuk bertemu mobil yang benar-benar digunakan Bung Karno, dan ini adalah mobil Bung Karno pertama setelah Indonesia merdeka. Wow, sekarang kita lihat detailnya. Kalau Anda berpikir bahwa pemerintah Indonesia yang membeli mobil spesial ini untuk Bung Karno sebagai presiden kita pada saat itu, Anda salah. Karena waktu itu Indonesia juga belum punya apa-apa, baru merdeka pada saat itu. Yang memiliki banyak harta adalah Jepang yang pada saat itu duduk di Indonesia. Dan di tahun 1945, walaupun Bung Karno sudah menjadi presiden, belum memiliki mobil kenegaraan. Mobil ini dimiliki oleh Kepala Departemen Perhubungan Jepang pada saat itu, dan Alkisah, Kepala Barisan Benteng pada saat itu, yaitu Bapak Sudiro, mengikuti mobil ini, membuntuti mobil ini sampai mobil ini parkir, dan dia melihat hanya ada mobil ini beserta supirnya. Kemudian dia datangi supirnya dan dia bernegosiasi membujuk supirnya untuk menyerahkan mobil itu ke dia untuk diserahkan ke pemerintah Indonesia, dan supirnya setuju karena kebetulan supirnya juga orang Indonesia, dan supirnya kemudian dibekali uang Rp300 untuk balik ke kampung. Wait, Rp300? Tenang, Rp300 pada zaman itu sangat besar. Dan kemudian mobil ini dibawa oleh Pak Sudiro dan disetiri oleh teman beliau ke kediaman Bung Karno di Pegangsaan Timur. Ketika itu Bung Karno, ini mobil siapa? Dan diceritakanlah bagaimana mobil ini didapat, dirampas dari Jepang, dan Pak Sudiro bilang ke Bung Karno, ini baru mobil yang cocok untuk Anda sebagai presiden. Dan Bung Karno senang sekali. Kemudian kebetulan Bung Karno juga sangat menyukai mobil, dan akhirnya mobil rampasan dari Jepang ini pun dijadikan mobil kepresidenan pertama Bung Karno, dan beliau sering duduk di belakang, disupiri untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan. Jadi yang Anda lihat di belakang sini adalah mobil kepresidenan pertama Republik Indonesia. Mobil ini diproduksi secara terbatas. Sekedar gambaran, Buick 8 pada saat itu, atau bisa dibilang juga sebagai Buick Super,
bermesin 8 silinder itu terjual dalam setahun itu sekitar 120.000 unit. Sedangkan ini hanya diproduksi 1.451 unit, bahkan di sini juga ada tulisan limited. Jadi memang ini mobil bukan untuk orang sembarangan, ini mobil yang speknya untuk kepala negara. Sekarang kita lihat, ini kap mesinnya panjang sekali dan kita lihat ada apa di dalamnya. Walaupun mesinnya tetap satu, kap mesinnya ada dua mobil ini, kanan dan kiri. Dan untuk membuka kap mesin bukan dari tuas di dalam, tapi tuas di luar, tuasnya di sini, di samping ini, dan Anda membuka seperti ini, langsung terbuka mekanisme penguncinya. Dan Anda mengganjalnya juga dengan mekanis seperti ini. Nah, ini harus hati-hati karena dia gampang meleset. Wow, mesinnya panjang sekali, 8 silinder 5.300 cc bertenaga 141 horsepower. Mungkin Anda bilang, hah, cuma 141 horsepower dari mesin 5.300 cc? Ya, sabar dulu. Karena generasi sebelum ini, Buick 50 Series, itu mesinnya juga sekitar 5.300, 5.400 cc dan tenaganya hanya 99 HP. Nah, ini generasi terbarunya sudah memiliki teknologi yang lebih baik lagi sehingga bisa menghasilkan 141 HP, hanya 2 valve per silinder, dan camshaft dari mobil ini itu ada di bawah karena mobil ini menganut sistem OHV, overhead valve. Jadi kemudian dengan push rod ke atas baru mendorong klep. Jadi itu mekanisme yang sangat kuno dan sangat sederhana, tapi mesin ini halusnya luar biasa. Tadi pada saat opening mobil ini, pada saat opening video ini, mobil ini sebenarnya masih menyala mesinnya dan Anda hampir tidak bisa mendengar apapun karena saya juga tidak bisa mendengar apapun, sangat halus, dan inilah kenapa mobil ini sangat mahal. Di tahun 1939 harga mobil ini sekitar $2.000. $2.000 murah. Oh, $2.000 zaman itu ekuivalen dengan $37.000 di tahun 2020, artinya mobil ini harganya di tahun itu mungkin sekitar 500 sampai 600 juta rupiah. Dan kalau diekuivalenkan lagi dengan teknologi otomotif sekarang, ini mobil harganya miliaran rupiah ketika dirupiahkan di Indonesia tahun 2020. Ini adalah mobil yang sangat mahal, tidak semua orang bisa membeli mobil ini. Tenaga tersebut, tenaga 141 HP disalurkan ke dua roda belakang melalui sistem transmisi semi-automatic 3 speed. Kenapa semi-automatic? Karena untuk maju Anda tetap harus menggunakan kopling. Tapi setelah Anda berjalan, dia akan berpindah sendiri. Satu sistem yang sekarang sudah tidak digunakan lagi, tapi Anda harus ingat bahwa 99% mobil pada saat itu menggunakan transmisi manual dan ini sudah semi-automatic. Radiatornya tidak... Wow! Nah... Itu kenapa? Karena mekanismenya ini dia tidak fix, jadi dia gampang meleset di sini. Tadi sudah diperingatkan juga. Oke, sekarang saya pegang aja karena cukup kaget juga tadi. Nah, ini radiatornya itu tidak begitu besar tapi dia tebal. Kemudian dia masih menggunakan sistem karburator dan ini adalah klaksonnya. Lihat deh klaksonnya sini. Klaksonnya benar-benar bukan dari plastik, ini dari besi. Nah, ini mekanisme yang saya bilang meleset karena orangnya juga sering meleset, jadi kita harus dipegang seperti ini atau bisa ngebanting seperti tadi. Tenang, tidak ada urusannya dengan hal lain. Nah, akinya sudah modern karena tidak mungkin juga menggunakan aki yang dari tahun 1939. Untuk menutup kita kembali seperti ini dan kunci lagi mekanismenya. Nah, kalau Anda bertanya ini apa? Ini adalah ban serep. Ban serepnya membuka dengan satu baut, ada baut di sini dan itu dibuka. Dan ban serep di sini itu apa ya? Menambah estetika mobil juga, jadi keren gitu loh mobilnya, bener-bener gagah gitu. Ada ban serep di sini. Kemudian ini lampunya, ini lampu luar biasa susahnya mencarinya. Saya sudah tanya ke pihak museum, mereka berusaha mencari spare untuk lampu depan ini, lampu sen ini. Tidak ada yang menjual sama sekali. Kalau body parts mereka masih bisa perbaiki, tapi kalau untuk lampu-lampu seperti ini tidak ada. Grill ini bukan kaleng-kaleng ya, ini dari besi. Kemudian kalau bumpernya ini khas seperti bumper mobil zaman dulu dari besi tipis. Ini juga
sangat sulit mencari, tapi minimal masih bisa dibikin sendiri kalau misalnya grill seperti ini. Untuk suspensi, dia menggunakan per daun di depan dan di belakang. Nah, seperti apa rasa per daunnya? Ya, itu nanti kita coba mobil tersebut. Untuk bannya sendiri, ini menggunakan pelek 16 inci. Tapi Anda tidak mungkin mengharapkan ada ban dari tahun 39 yang masih ada di sini. Jadi ini bannya sudah modern, Dunlop Grand Track AT20. Ini sebenarnya ban yang sering dipakai buat SUV. Tapi memang mobil ini membutuhkan ban yang cukup besar. Ini ukurannya 225/70 R16. Dan untuk suspensi, walaupun suspensinya masih sangat sederhana dengan terhubung antara roda kanan dan kiri, bukan independen, tapi dia sudah menggunakan per keong untuk keempat roda, dan itu adalah sesuatu yang istimewa dan hanya ada di mobil mewah di zamannya. Ini bagasinya, berat banget. Bagasinya nggak ada apa-apa, tapi ini cukup luas buat ya bawa 3 penjajah yang masih membandel. Sebelum kita masuk dalamnya, saya akan sebutkan berapa nilai mobil ini sekarang. Nilai mobil ini sebenarnya tidak ada yang tahu. Mobil seperti ini, apalagi bekas Bung Karno, memiliki tempat di sejarah Indonesia, itu sebenarnya sangat-sangat tidak ternilai. Tapi kalau kita lihat di Pemprov DKI, mobil ini terdaftar di sana. Dan estimasi harga mobil ini berapa kira-kira? 10 juta, 100 juta, 1 miliar? No. Mobil ini estimasi resminya dari Pemprov DKI adalah 1 rupiah. Yes, 1 rupiah. Karena mobil ini dianggap udah depresiasi tiap tahun sampai sudah tidak ada nilainya sama sekali. Tapi tidak mungkin mobil ini nilainya 1 rupiah, bahkan kalau misalnya melalui mekanisme lelang, saya yakin ini bisa menjadi salah satu mobil termahal di Indonesia. Sekarang adalah saat yang cukup sakral, saya akan masuk ke dalam, di mana Bung Karno juga pernah duduk di dalam mobil ini. Ini bukan pintunya, juga bukan kaleng-kaleng, ini besi. Jadi tahan masih sampai sekarang, bukannya model seperti ini, pintu depan seperti ini, tapi dia masih memiliki pilar B. Wow, ini dalamnya lega sekali. Saya akan masuk. Boleh izin masuk, Pak? Ini bisa diinjak? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh no. Saya duduk di mana dulu Bung Karno sering duduk di mobil ini. Duduk di kursi yang sama dengan Bung Karno, pahlawan proklamasi kita, Presiden pertama Republik Indonesia. Dan di dalam sini Anda bisa lihat betapa luasnya. Saya tingginya 177 cm dan kaki saya bahkan tidak menyentuh ke depan. Headroom juga sangat lega. Nah, kalau ini sudah direstorasi, ada sandaran tangan. Kemudian di tengah ini juga ada armrest. Wow. Di depan ini bisa untuk tempat duduk. Jadi bisa buat duduk ajudan presiden. Kemudian di sini ada sandaran kaki. Ini benar-benar mewah ini. Ini lebih luas bahkan dari BMW seri 7, Mercy S-Class, itu juga kalah luas legroomnya, legroomnya luar biasa. Kemudian di sini tidak ada power window ya, karena memang belum ada mobil menggunakan power window, masih window by power. Jadi di sini Anda bisa buka, masih bekerja, tapi saya tidak mau membuka terlalu jauh. Kemudian mekanisme pembuka pintunya ini, dan di sini ada putaran jendela juga, ini untuk membuka jendela tengah. Ini. Jadi jendela tengah ini untuk memisahkan penumpang dengan driver. Benar-benar mirip seperti mobil kepresidenan sekarang. Inilah yang membuat kenapa Buick 8 Limited ini tidak untuk sembarang orang, karena ini benar-benar untuk super VVIP atau pemimpin negara. Baunya di sini, bau tuanya masih ada, tapi dicampur ada parfum di sini, jadi ada sedikit seger baunya di dalam. Dan di balik parfum ini juga ada pegangan tangan. Jadi dulu bukan di sini pegangan tangan, tapi di sini. Oh no, saya panas di dalam sini. Tapi rasanya betah karena saya membayangkan menjadi Bung Karno pada saat itu.
perampasan mobil ini tuh juga bukan sekedar kita mendapatkan mobil, tapi sebagai simbol bahwa Indonesia sudah berdaulat. Apapun yang dimiliki Jepang harus diserahkan ke Indonesia. Dan ini adalah salah satu barang spesial di dunia otomotif yang dirampas oleh kita dari Jepang. Lebih baik merampas pada saat itu. Lebih tinggi harga dirinya merampas dari penjajah dibandingkan kita diberikan oleh mereka. Dan ini seperti hadiah kemerdekaan Indonesia bagi kepresidenan RI. Sekarang kita lihat bagian depannya. Oh ya, ada asbak juga di sini. Asbaknya juga masih original dari tahun 1939. Oh, nah ini kalau mobil tua itu melipatnya harus hati-hati karena ini sip. Jendela di belakang split windows dan di sini juga masih bisa dibuka sedikit jendelanya. Sekarang kita ke bagian depan. Aduh, kejeduk. Wow, benar-benar hampir tidak ada tempat tersisa di bagian depan. Ini belly room, ruang perut tinggal segini. Dan itu perut saya. Kalau perut Om Mobi mungkin ini sudah menyentuh ke sini. Ini benar-benar sangat dekat, nggak bisa diatur. Memang mobil ini pemiliknya harus berada di belakang. Ini benar-benar driver di sini. Anda sangat dekat dengan setir. Tentu saja tidak ada airbag, tidak ada safety belt, tidak ada ABS, tidak ada stability control, tidak ada apapun. Benar-benar hanya bodi, mesin, dan semua sistem mechanical yang dikendalikan secara manual oleh kita. Nah, ini sennya. Sen ke kiri dan sen ke kanan. Tuasnya sangat kecil dan di sini transmisinya. Ini transmisinya masih di setir, jadi tidak menghalangi ruang kaki. Kemudian instrumen ini hanya ada kecepatan, kemudian level bahan bakar, kemudian aki karena aki itu masalah dulu, jadi pengisian aki ada di sini. Kemudian temperatur air dan tekanan oli. Lengkap loh untuk ukuran mobil tahun 39. AC tidak ada di sini. Tidak ada AC, ada laci di sini dan lacinya pakai mekanisme pengunci. Ini ada tombol-tombol di sini tapi ada yang baru ditambahkan, ini tombol extra fan. Jadi supaya mesinnya itu tidak terlalu panas karena mobil ini diciptakan ketika kemacetan itu belum ada. Sekarang di tengah kemacetan dia harus mendapatkan udara ekstra, makanya ditambahi extra fan. Kemudian ini klaksonnya. Tapi nanti nggak tahu masih nyalanya mungkin pada saat mesin menyala. Kemudian di sini ada laci kecil dan that's it. Ini mobil benar-benar tidak nyaman di bagian depan. Tapi kalau saya hidup di tahun 1945 dan saya sudah dewasa di tahun tersebut, saya akan rela berada duduk di sini karena saya tahu membawa pahlawan negara di belakang. Begitu rasanya, rasa inginnya saya mengendarai mobil ini kalau saya hidup di tahun tersebut. Dan sekarang tiba pada saat yang menarik, yaitu pihak Gedung Joang 45 Museum Kesejarahan Indonesia mengizinkan saya untuk membawa jalan mobil ini dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk rute-rute yang boleh dilalui mobil ini. Karena mobil ini plat nomornya Anda bisa lihat REP 1, Republik Indonesia 1. Dan ini bukan hanya mobil yang bersejarah, tapi ini saat bersejarah bagi saya karena untuk pertama kalinya saya mengendarai mobil kepresidenan yang benar-benar pernah dipakai oleh presiden. Kurang kencang kakinya kan. Harus jumper. Jadi menjelang keberangkatan mesinnya nggak bisa nyala karena akinya agak soak. Jadi kita coba jumper dulu sekarang. Mesin udah hidup dan ini halus banget mesinnya, bukan cuman getarannya, suaranya juga halus banget, cuman kayak berbisik gitu. Padahal zaman dulu tahun 30-an tuh mobil masih berisik banget. Bayangin ada mobil kayak gini yang suaranya kayak gini sih.
Bahkan dengan standar sekarang pun ini lebih halus dari mungkin 95% mobil yang ada di jalan saat ini. Sangat halus. Jadi untuk ngejumper akinya tuh harus buka saringan udara dulu. Jadi ini beban juga buat saya. Jangan sampai saya stall mesinnya pada saat saya nyetir mobil. Karena udah susah buat di starter lagi nih. Halusnya gila ya, halus banget ya. Halus banget. Ya, mati lagi. Jadi nanti begitu nyala, saya langsung ngejagain gasnya di dalam. Dan idle-nya juga tadi saya bilang coba kalau ditinggiin dikit gimana. Udah nyala mesinnya. Sekarang saya tahan gasnya, ganti aki kita, jadi ganti aki yang masih seger. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya didampingin juga sama Pak Kamal. Beliau ini yang merawat mobil-mobil ini, termasuk yang menyalakan mesinnya ini juga tadi. Oke, Pak Kamal ini bisa langsung? Bisa. Apa mundur dulu? Enggak. Langsung patahin ke kanan. Oke, jadi ini injek kopling. Ya, injek kopling. Kemudian masukkan. Angkat dia ke ini belakang. cukup. Ya, ke. Iya. Gini. Rem tangannya mas, sebelah kanan bawah. Rem tangannya sudah. Perlu digas nggak pada saat maju? Perlu, sedikit aja. Tapi setirnya di patah. Oh, ini nggak power steering ya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai patah ya mas. Dapat Agak geter. Agak angkat. Oh, ini. Nah, mas. Masih kanan lagi. Dapat? Ya. Oh. Nah, jangan mati. Jadi patah. Alhamdulillah bisa jalan. Udah habis ini matic dia. Iya. Lurus. Wow. Saya menjalankan mobil yang salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Bantingannya enak, mesinnya benar-benar nggak ada getaran sama sekali. Maaf kalau tidak pakai seatbelt karena memang tidak ada seatbelt ya Pak mobil ini ya. Iya. Bahkan zaman dulu juga tidak pakai seatbelt yang pakai ya. Bener, Pak. Jadi mobil ini di kanan kirinya masih ada spakbor lagi, jadi kita harus hati-hati ya. Cukup lebar dia. Wow, enggak, saya nggak pengen ngebut pakai mobil ini, nggak pengen ngerasain tarikannya. Karena mobil ini memang dibuat bukan untuk tarik-tarikan, mobil ini untuk membawa petinggi negara, orang nomor 1 di belakang. Setirnya seperti biasa ya, ada speleng, itu wajar untuk mobil zaman itu. Iya. Tapi kalau udah jalan ini setirnya enteng ya, hanya pada saat berhenti aja berat ya. Ini dia akan ngoper sendiri ya Pak ya? Iya. Saya agak kagok sama motor di depan sini. Faktor ban juga mas, karena ban ini kan lebar, nggak sesuai dengan Ini udah bener-bener nggak perlu ngoper gigi lagi ya? Nggak, iya. Dia sentrifugal nggak? Iya. Ngopernya. Oh tuh, bantingannya tuh masih enak, dan bukan cuma bantingan suspensi, tapi di kursi kita juga empuk. Ada ininya juga, ada pemegasannya juga. Iya. Saya akan hati-hati, nggak pengen saya jadi orang pertama yang menabrakkan mobil kenegaraan. Saya akan hati-hati, dan selain saya, orang di luar Museum Juang, Gedung Juang 45 yang diizinkan mengendarai ini hanya Pak Tri Sutrisno ya. Iya. Benar. Baru kemudian setelah beliau baru saya. Iya. Suatu kehormatan bagi saya. Ini adalah salah satu momen yang paling bersejarah di hidup saya juga, mengendarai mobil kepresidenan milik Bung Karno. Oke, macet di depan, kita harus injak kopling ya kalau gini ya. Iya. Remnya juga berat. Iya. Ini nggak bisa ngerem cepet ini mobil, harus slow. Ini koplingnya bisa diganti pakai kopling apa Pak?
Untuk sementara ini saya belum pernah bongkar gearboxnya. Oh, jadi ini masih kopling dari tahun 39? Iya. Pantesan geter. Iya. Wow. Kalau ada salah saya menyetirnya kasih tahu ya Pak ya. Iya. Saya sering nyetir mobil modern Pak, tapi mobil yang tahun segini jarang saya nyetir. So far so good. Good ya. Lucu ya, pindah giginya matic tapi awalnya tetap harus pakai kopling, makanya dibilang semi otomatis. Agak gerimis dan ini agak mengkhawatirkan karena kita nggak ada wiper. Wipernya, karetnya udah nggak ada, tapi moga-moga hujannya nggak deras. Mesinnya halus banget ya Pak ya? Iya. Luar biasa halusnya. Ini kenapa macet ya? Biasanya nggak macet. Ini kali di pasar. Oh, ada pasar. Iya, Cikini kan sama stasiunnya. Ini biasanya parade 17-an biasanya dibawa Pak ke mobil. Dibawa setiap tanggal 16. Apalagi naik mobil seperti ini, ngelihat ada bendera merah putih di depan, Sangat bangga sekali ya. bangga banget jadi orang Indonesia. Iya. Ini sih buat jalan jauh juga nyaman ya buat penumpang di belakangnya. Iya. Sen masih nyala nggak? Nggak. Oke, saya harus hati-hati beloknya karena besar sekali mobil. Ada motor di depan. Iya. Selamat. Terus ya Mas. Terus oke. Ini kayaknya RPM-nya udah tinggi tapi dia akan pindah tadi. Iya, nanti dia bisa pindah. Ini kalau mungkin juga ada kendala nih untuk gearboxnya. Ini kan rencana tahun depan kita mau bongkar nih mobil. Hampir nggak ada tarikannya sama sekali ya, tapi mobil ini melaju pasti aja tuh. Hujan, tapi nggak apa-apa. Dulu mobil ini menghadapi peluru dari penjajah-penjajah yang masih nggak mau pergi dari Indonesia. Kalau cuma hujan nggak masalah, terjang terus Pak ya. Biasanya kalau 17-an yang nyetir siapa Pak? Saya. Wah, Pak Kamal yang nyetir langsung. Lihat bendera depan, berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Merdeka! Merdeka! Hihi. Ada mobil dari masa depan. Kalau tahun 39 lihat Vios di depan, ada mobil dari masa depan gitu. Jadi terakhir mobil ini keluar 2017. 2018 keluar. 2018. Jadi setahun sekali Gusti mobil ini keluar. Nggak sembarangan orang boleh bawa mobil ini dong Pak. Iya. Tapi kalau lama nggak dipakai kan juga bisa bikin getar gitu Pak ya? Iya, getar sama lengket dia. Iya. Nah kalau lagi disimpan tuh koplingnya nempel apa dibuka? Ditempel aja. Kita kadang suka hidupin, kita gantung. Hujan berhenti lagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ternyata di museumnya nggak hujan. Hujannya cuma di sekitar sana aja tadi. Oke. Sekarang Pak Presiden mau kembali memasuki gedung Joang 45. Saya harus ngambil dari kanan ini. Sini aja Pak. Ya, lulus aja. Lulus saya Pak. Lulus. Terima kasih Pak Kamal. Sama-sama. Ini menetralnya Iya, ke sini netral, lagi. teman, ya. Ini udah netral. Iya, rem tangan tarik. Rem tangan ke bawah. Iya. Nggak ngunci tapi? Kunci udah. Kunci udah otomatis. Oke, matiin mesinnya yang. Iya, extra fan dulu. Oh, extra fan-nya dulu. Iya, baru kontaknya matiin. Iya. Gimana Mas Fitra, lancar? Alhamdulillah lancar. Lulus kata Pak Kamal. Jadi boleh nanti kalau 17-an saya yang bawa, boleh nanti. Boleh tuh, 16 Agustus nanti. Alhamdulillah. Berhasil menyelesaikan trip tanpa ada masalah apapun. Terima kasih Pak, terima kasih
buat semuanya udah ngizinin saya. Tadi kata Pak Kamal saya lulus loh Pak. Jadi kalau misalnya butuh tenaga buat 16 Agustus, 17 Agustus bawa mobil ini, saya bersedia Pak. Oke, jadi begitu saja teman-teman. Ini terima kasih sekali ke Gedung Joang 45 yang merupakan bagian dari Museum Kesejarahan di bawah naungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Dan kebetulan di Agustus ini Gedung Joang 45 ini berulang tahun ke-46. Selamat ulang tahun. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan bagi saya. Semoga nanti kita bisa coba mobil lainnya, atau kalau ada acara apapun silakan minta bantuan saya akan dengan senang hati membantu. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Instagram @museumkesejarahan. Datanglah ke Museum Kesejarahan, terutama ke Gedung Joang 45 ini. Koleksinya luar biasa, dan bagi teman-teman yang mau lihat mobil ini juga tersimpan secara rapi di Gedung Joang 45 di Jalan Menteng Raya 31. Ditunggu kehadiran teman-teman di museum ini, dan kita akan menjadi generasi muda yang tahu bagaimana perjuangan bangsa. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.